Iya, ada pemirsa, pesta olahraga Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang berjalan sukses. Meski ada insiden tiket masuk tetapi tidak menghambat pelaksanaannya. Dan Asian Games juga menjadi kebangkitan olahraga tanah air dengan meraih 31 medali emas dan berada di urutan keempat. Dan Indonesia pun percaya diri untuk mendaftarkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade di 2032 mendatang. Pesta perhelatan akbar Asian Games yang digelar sejak 18 Agustus lalu hingga 1 September atau selama 15 hari telah usai. Indonesia sebagai tuan rumah berhasil membawa acara ini berjalan lancar meski sempat diwarnai insiden tiket. Asian Games 2018 ini tidak semata menjadikan Indonesia lokasi acara, tetapi sekaligus menjadi kebangkitan olahraga tanah air. Indonesia berhasil memecahkan rekor selama keikutsertaannya dalam Asian Games dengan mengumpulkan 31 medali emas dan berada di peringkat keempat. Rekor tertinggi pertama pernah diraih Indonesia pada tahun 1962 silam atau 56 tahun lalu. Ketika itu Indonesia juga menjadi tuan rumah Asian Games dengan total medali emas yang diraih 21 keping. Atas prestasi gemilang atlet dan penyelenggaraan Asian Games, Indonesia percaya diri untuk menjadi tuan rumah di event dunia lebih besar seperti Olimpiade. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan secepatnya mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Rencana ini disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dan Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah di Istana Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Thomas Bach juga mengatakan Indonesia telah memiliki semua syarat untuk mendaftarkan sebagai tuan rumah Olimpiade. Dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini, maka kita, Indonesia, yakin untuk juga bisa dan mampu menjadi tuan rumah untuk perhelatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, Indonesia berencana secepatnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032. Optimis serupa juga disampaikan Ketua Inasgok Erick Thohir. Erick mengatakan Indonesia dapat menjadi tuan rumah Olimpiade asalkan Indonesia terus berbenah. Erick meminta pengurus cabang olahraga lebih aktif menggelar kejuaraan bertaraf internasional. I think we are ready. If we giving up, basically, why don't we give up 2 years, 3 months ago when we know we are in the dot that to be failed. But once again, we are Indonesian. We proud to be Indonesian. And we want also to show the world we are a people that fighting for the best for Indonesia. So I think this is the things that we are sure also if we going to host Olympic 2032, we going to be the best we can for as a host country too. So. Olimpiade 2032 merupakan waktu terdekat bagi Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah Olimpiade. Sebab tuan rumah event olahraga terbesar di dunia ini sudah ditetapkan hingga 10 tahun mendatang. Olimpiade di Tokyo, Jepang pada 2020, Paris, Prancis 2024, dan Los Angeles, Amerika Serikat di 2028. Jika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade 2032, akan menjadi sejarah baru karena pertama kali terjadi. Tim Liputan, JAK TV. Kita pasti bisa untuk meraih mimpi. Kibarkan bendera bangsamu, terbentang di tiang tertinggi, jadikanlah jiwa mudamu. Iya, ada pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah ada bersama kami Ibu Helen Sarita Delima, Sekjen KOI. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Sehat, Ibu Helen, ya? Sehat. Baik, ini pertama-tama kita mengucapkan selamat atas berhasil dan suksesnya Asian Games 2018. Rasanya gimana nih, Bu, bisa mensukseskan acara sebesar Asian Games 2018? Ya, tentunya sebagai orang Indonesia saya merasa bangga ya, karena Asian Games ini adalah merupakan perhelatan terbesar kedua setelah Olimpiade.
Dan kalau kita lihat bahwa pelaksanaan dari opening sampai dengan closing ini betul-betul spektakuler. Ya, bahkan dia cukup memberikan warna di dunia, sehingga hari ini kami mendapat banyak sekali cuplikan-cuplikan berita yang diberitakan bukan saja di Asia, bahkan di Eropa dalam bahasa-bahasa Prancis maupun Spanyol, Itali, semua mereka itu menyatakan bahwa Asian Games di Indonesia ini sukses, ya. Jadi sebagai orang Indonesia saya merasa bangga itu, dan sebagai Komite Olimpiade Indonesia juga saya merasa bahwa ini adalah merupakan sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga KOI dan INESCOC itu sendiri. Nah, kami harapkan juga bahwa apa yang sudah kita miliki saat ini harusnya kita jaga agar supaya nanti ke depan apabila memang ada kiat-kiat untuk menangani event yang lebih besar lagi, ini sudah menjadi sebuah legacy bagi kita. Karena biasanya menjaga lebih sulit ya Bu daripada membuat ya. Of course. Nah ini kan dalam closing ceremony kemarin ada yang menarik, yakni Presiden OCA Ahmad Al-Fatah Al-Sabah mengucapkan terima kasih banyak dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu bentuk apresiasi dari Presiden sendiri. Tanggapan Ibu Helen sendiri bagaimana, Bu? Ya, saya rasa itu sebuah cara yang menunjukkan bahwa dari sebuah perhelatan yang mendunia ini dia selalu membawa yang namanya friendship. Betul. Ya, dan kenapa dia bilang dia merasa cinta kepada kita? Itu karena memang dia telah merasakan hospitality orang Indonesia seperti apa. Terus terang aja Mas, kita selama bertemu dengan teman-teman NOC yang lain, mereka selalu bilang bahwa mereka itu biasanya kalau mereka itu pergi ke suatu tempat di mana untuk menghadiri acara-acara perhelatan olahraga, biasanya mereka hanya datang untuk memenuhi kegiatan itu. Formalitas semata begitu ya. Tetapi di Indonesia ini justru terpikirkan untuk mereka setelah ini pengen balik lagi dengan keluarga. Karena hospitality tadi. Ya, itulah yang harus kita banggakan, bahwa ternyata memang orang Indonesia dengan sikap yang familiar dan murah senyum ini cukup memberikan dampak yang positif. Semoga saja bisa menaikkan juga minat pariwisata ya Bu ya, pasti. Otomatis, itu otomatis. Baik. Ya. Dan ini masih dalam closing ceremony, kemarin Presiden OCA juga menyatakan bahwa siap mendukung Indonesia bila ingin maju di Olimpiade 2032. Bagaimana Anda melihat hal ini Bu Helen? Oh ya, artinya Presiden Jokowi kan menyatakan bahwa siap untuk menjadi tuan rumah. Dan juga itu juga telah didukung oleh Presiden kami, Bapak Erick Thohir, yang menyatakan kita siap untuk menjadi tuan rumah. Nah, kalau memang itu sudah terjadi, ya tinggal kita melakukan prosesnya saja. Ya, sesuai dengan Olympic Charter, maka yang berhak mengajukan negaranya atau kota untuk dijadikan sebagai tuan rumah suatu perhelatan untuk multi event internasional adalah KOI harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Nah, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah itu KOI mengadakan bidding. Nah, tinggal nanti setelah bidding itu kita menang, nah kemudian untuk penyelenggaraan itu yang bertanggung jawab haruslah pemerintah bersama-sama dengan KOI. Jadi masalah kota pun itu harus melalui mekanisme yang cukup banyak ya? Itu memang sudah ada di dalam Olympic Charter. Dan Olympic Charter itu juga telah diakui di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Baik, terkait dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang siap untuk Indonesia menjadi tuan rumah, sudah ada pembicaraan ataupun komunikasi dengan KOI? Saya rasa sudah, kan Bapak Presiden kita Erick Thohir sudah menyatakan itu, berarti kan sudah siap. Dan komunikasi berjalan dengan baik Bu ya? Otomatis. Baik. Dan sebenarnya ini syarat untuk Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpiade itu apa aja sih Bu? Ya, otomatis pertama kita harus memiliki venue yang bertaraf internasional. Itu otomatis. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa perhelatan Olimpiade ini seperti di Rio aja, negara yang ikut serta itu 206 negara. Betul, 206. Nah, kalau kita ini kan Asian Games baru 45 negara. Nah, berarti kita harus juga mengukur
kapasitas daripada penampungan ya hotel lah, segala macam akomodasi kepada negara-negara peserta nanti. Kemudian juga itu harus diikuti dengan persiapan-persiapan lainnya seperti juga harus penerbangan dan segala macam. Saya rasa itu satu pekerjaan yang cukup besar. Memang ini sudah merupakan test case kita ya di Asian Games karena apa? Kita kalau kemarin itu di Rio 206 negara peserta dengan jumlah atlet ofisial 11.000, di sini kita malah lebih 45 negara tapi lebih ya kan gitu banyak, ya. Jadi saya rasa udah ada test case lah buat kita ya. Baik, dan ini kan terkait dengan rencana pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah. Kira-kira fasilitas olahraga ataupun venue pertandingan dan juga wisma atlet untuk saat ini sudah memadai begitu? Artinya untuk tingkat Asian Games iya. Ya toh, tapi kalau untuk Olimpiade saya rasa harus ditingkatkan. Jadi harus ada evaluasi lebih lanjut ya. Baik. Lagi pula kan masih cukup jauh ya Bu. Masih jauh sekali. Ya. Dan ini sebenarnya penerapan tuan rumah Olimpiade ini apakah memang diatur berdasarkan benua atau bagaimana sih Bu mekanismenya? Saya rasa berdasarkan bidding ya. Jadi misalnya sekarang Indonesia menyatakan siap kan untuk menjadi tuan rumah itu. Betul. Ya, tetapi kan bukan berarti lalu ditunjuk seperti itu, tidak bisa. Kan Mr. Bas juga bilang siap untuk mendukung, ya kan gitu. Ya, tetapi pasti lawan kita pasti ada lah. Pasti. Dan sejauh ini kan bisa dikatakan Indonesia ini tidak sendiri, melainkan ada India yang sudah mengajukan sebagai tuan rumah dari Olimpiade 2032 nanti. Kira-kira peluang India sendiri bagaimana sih Bu melihat venue ataupun kesiapan mereka sendiri? Artinya saya tidak perlu memberikan sebuah perbandingan itu. Yang pasti kita sekarang mulai di mata kita. Indonesia punya seluruh venue itu bertaraf internasional. Bahkan ada yang dinyatakan yang terbagus di Asia. Betul. Apalagi? Jadi kita sudah punya semua begitu ya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Nah, ini kan selama ajang Olimpiade ini bisa dikatakan negara-negara Asia baru 3 negara. Kalau saya tidak salah itu ada Jepang, Korea Selatan dan juga China yang menjadi Olimpiade, tuan rumah Olimpiade. Nah, ini kira-kira misalkan kita dipercaya menjadi tuan rumah, seberapa siap sih kita Bu? Ya, saya rasa untuk memprediksi itu terlalu dini, ya. Tapi yang pasti sekarang lebih baik kita fokus dulu. Kalau memang kita betul-betul mau melakukan bidding itu, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri dan juga mengevaluasi pastinya ya. Of course ya, evaluasi itu sekarang kita udah mulai lakukan. Baik, jadi kita masih tunggu apakah kita berhasil menjadi tuan rumah Olimpiade. Jangan mengatakan apakah kita tunggu kita harus optimis. Kita harus optimis. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen telah hadir di Surijang TV. Dan pemirsa, Kali Bekasi kembali berbusa dan mengeluarkan bau tidak sedap. Informasi lengkapnya yang sudah ada berikut ini, tetaplah bersama kami.